Kali ini adalah kehamilan pada sekitar 11 minggu, di mana saya ingin menunjukkan bahwa cukup dengan USG konvensional saja atau USG 2 dimensi standar ya. Sekali lagi, ini hanyalah alat USG saja, tetapi dengan pemeriksaan yang benar kita bisa mendeteksi kasus Down syndrome. Ini kita temukan tengkuknya nuchal thickness-nya tebal 4,5 mili, di mana batas normal pengukuran tuh biasanya kita hingga 2,5 mili. Maka dengan pemeriksaan standar saja kita bisa melihat perhatikan tengkuk dari janin ya, ini usianya 11 minggu. Tengkuknya tebal sekali. Ini bayinya dalam posisi tengkurap ya. Perhatikan sekujur punggungnya, itu kulitnya menebal, tubuhnya bengkak, terisi air ya. Ini namanya juga kasus hydrophytalis. Jadi bagian-bagian tubuhnya, kulitnya ini membengkak. Sementara kasus ini juga kita sudah melakukan pemeriksaan genetika sedari awal, yaitu non-invasive prenatal test, dengan juga hasil menunjukkan Down syndrome. Jadi kita sudah bisa mengkonfirmasi baik dari pemeriksaan USG seperti yang kita lakukan, juga kita lakukan dengan NIPT, kita sudah tahu hasilnya. Untuk menunjukkan gambar 3 dimensi atau 4 dimensi sebenarnya itu hanya penunjang saja. Justru kita bisa jauh lebih tajam dengan teknologi standar 2 dimensi ya. Sekali lagi ibu-ibu harus paham bahwa ini hanya alat. Yang penting itu adalah kompetensi dan kemampuan dari dokter sebagai pemeriksa untuk mendiagnosa setiap kecurigaan yang ditemukan dari tanda-tanda seperti yang kita temukan ini. Ya, panjangnya sudah 6 cm, ini menuju ke minggu 12. Jadi kita tidak menemukan tulang hidungnya, tengkuknya tebal, maka kita temukan ini adalah ciri-ciri dari suatu kasus kelainan genetika, yaitu trisomi 21. Jadi kita punya 23 pasang kromosom, 22 kromosom dari nomor 1 sampai 22, dan kromosom terakhir adalah kromosom kelamin. Nah, kelainan Down syndrome itu mengenai kromosom nomor 21, dia menjadi kelebihan 3 kromosom, makanya dinamakan trisomi. Nah, kelainan Down syndrome itu mulai dari seperti cacat mental, kemudian gangguan abilitasnya untuk ya berkembang nanti ya. Jadi kita perlu menjelaskan pada orang tua kondisi tersebut. Dan janin ini kan tetap bertahan ya, kita harus menjelaskan resiko handicapnya pada orang tuanya dari kondisi Down syndrome. Ya, tulang hidungnya tidak terlihat atau absen. Nasal bone, perhatikan tuh tengkuknya tebal sekali. Tidak terpengaruh oleh vitamin atau apapun, jadi ini murni muncul secara genetik, random, sporadis. Ya, siapa saja bisa terkena. Umumnya memang karena faktor usia, jadi biasa-biasa daripada ibu-ibu yang berisiko tinggi, hamil di atas usia, di atas 35 tahun. Ya, bukan berarti itu menjadi patokan, tapi kita harus berhati-hati. Jadi faktor usia ibu itu bisa membuat mungkin mutasi dari genetika telur. Jadi ya telur yang dipakai untuk dibuahi ya seusia ibunya. Nah, sepanjang usia ibunya itu mungkin sudah terkena mutasi, pencemaran, polusi, makanan yang tidak bagus, nah itu bisa merubah genetika dari oocyte atau telur yang dipakai oleh si ibu. Nah, ini kita melihat jantungnya ya, jantungnya ada yang bocor,
VSD, ventricle septal defect. Ya, ini bagian dada kelihatan sekali ya, kulitnya membengkak, jantungnya bocor. Jadi inilah kondisi pemeriksaan yang kita lakukan dengan 2 dimensi standar dan sudah sangat tajam untuk mengkonfirmasi suatu kondisi Down syndrome, tengkuknya tebal, tulang hidungnya absen, ya. Kemudian ya setelah itu kita mengedukasi orang tuanya karena mereka kan yang menghadapi ya. Mereka mengasuh anak dengan kondisi cacat mental ya. Dan itu kan tidak bisa disembuhkan. Perlu kita edukasi dengan jelas ya. Dalam kondisi seperti ini memang USG 3 dimensi tidak ada fungsinya apapun karena dengan kondisi ini kita sudah bisa melihat dengan sangat jelas ya. Justru untuk mendiagnosa seperti ini alat-alat standar 2 dimensi sudah sangat memadai. Jadi jangan selalu terpesona dengan 3 dimensi, 4 dimensi ya. Mungkin malah tidak melihat kondisi seperti ini. Jadi yang penting itu kita melakukan pemeriksaan dengan teliti. Kalau memang minta rujukan, ya bisa untuk pemeriksaan pada konsultan feto-maternal kalau ada di kota Anda. Atau ya pemeriksaan mandiri misalnya ya, kalau memang tidak dirujuk. Dengan konfirmasi dengan NIPT sekarang sudah bisa dilakukan.